Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menyampaikan sehubungan dengan sejarah Keidipang, di mana sejarah Keidipang ini kalau tidak kita angkat, maka pasti sejarah Keidipang ini sudah tidak akan dapat dikembangkan lagi, karena sejarah Keidipang ini sudah diambang kepunahan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya selaku salah satu pewaris dari keturunan raja-raja kerajaan Keidipang, dari raja ke-13 kerajaan Keidipang, Raja Louis Krompot, yang memerintah sejak tahun 1989 hingga 1904. Oleh karena itu, di dalam penelusuran sejarah ini, saya berdasar pertama pada hasil seminar adat di Kota Mbagu yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 1990 yang dihadiri oleh Bapak Ridwan P. Harija selaku Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Keidipang, yang dalam makalahnya Keidipang dalam Sejarah. Yang kedua, Bapak Yusuf L. Mokodempis selaku Ketua Adat Keidipang, selaku tokoh masyarakat, dan sebagai Kepala Desa. Dari sinilah awal sumber penulisan saya tentang sejarah Keidipang. Pada dasarnya, inti daripada makalah yang disampaikan oleh Bapak Ridwan P. Harija, pertama mengenai asal-usul negeri Keidipang. Kedua, terbentuknya kerajaan Keidipang. Ketiga, terbentuknya kerajaan Keidipang Besar. Dan keempat, pergerakan pemuda Syarikat Islam, pemuda Muhammadiyah, pemuda Hizbul Watan Keidipang menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Pada dasarnya, negeri Keidipang ini itu berawal dari lahirnya sepasang suami istri yang bernama Bayang Maito dan Labi Gele. Mereka berdiam di atas Gunung Kadul, Mokabok, sebelah selatan Gorontalo. Kerajaan Keidipang merupakan salah satu kerajaan di bumi Nusantara yang memiliki nilai historis yang bertahan kurang lebih 300 tahun sejak abad ke-16 di tanah adat Kabupaten Bolaang Mondo Utara. Cikal bakal terbentuknya kerajaan Keidipang berlatar belakang dari terbentuknya negeri Keidupa yang dipimpin oleh seorang kepala suku yang bernama Pugu-Pugu atau Moritz Datu Binangkal. Nama dari daerah Keidipang itu sendiri berasal dari kata kayu dupa, kayu yang memiliki ciri khas bau harum. Biasanya kayu ini sering menjadi bahan baku pembuat perahu atau anak negeri menamakannya dengan do. Iya, kalau kita bicara tentang sejarah kerajaan Keidipang, itu kita coba mulai dari awal masyarakat, asal usul dari masyarakat Keidipang itu sendiri.
yang dimulai dari satu komunitas suku yang menetap ataupun tinggal di sekitar kawasan Mokapok di Puntung Boilong yang ada di daerah kalau sekarang ini ada sekitar di daerah Paku Selatan. Jadi yang pasti di bawah di sisi selatan dari Gunung Pilong Kabila. Nah, di sana hidup satu suku masyarakat yang dikepalai oleh seorang kepala suku. Ya, ingatan masyarakat waktu itu adalah bernama Bayamoito. Bayamoito ini adalah salah satu pimpinan suku yang hidup pada zaman itu. Nah, kalau di dalam sejarah masyarakat Kaidipang, Bayamoito ini biasa digambarkan dengan sebuah mitos sebenarnya. Ada satu sosok yang tinggi besar. Kalau lagunya itu mau kaduro, mau hito, mau panggato. Itulah sosok dari Bayamoito. Bahkan pada beberapa penuturan masyarakat, Bayamoito ini punya gambaran fisik sebelah kirinya itu warna putih, sebelah kanannya itu gambar dari Bayamoito. Di sekitar kurang lebih abad ke-16 tersebut, ada suatu cerita di Funtu, Gunung Moilon, wilayah Mokapok Kadul, letaknya di sebelah Gunung Kabila, atau sebelah selatan Kaidipang yang berbatasan langsung dengan Gorontalo. Tinggallah sepasang suami istri bernama Bayamoito dan Labingkele. Disinilah garis keturunan pemimpin atau kepala suku di daerah adat Kaidipang pada masa itu. Bayamoito dan Labingkele dikaruniai seorang anak bernama Mokoduludu. Setelah dewasa, Mokoduludu menjadi seorang kepala suku. Mokoduludu memperistri seorang yang bernama Manggiadi. Dari hasil perkawinan itu, memiliki anak bernama Dotinggulo. Dan Dotinggulo kawin dengan seorang yang bernama Katulimeme. Kemudian dikaruniai anak yang bernama Mokoanga. Mokoanga kawin dengan Kumilat dan anaknya bernama Pugu-Pugu, Ulunggodu, atau Olangufuluru, dan Linggakoa. Setelah wafatnya Mokoanga kurang lebih sekitar abad ke-16, kedudukan kepala suku digantikan oleh putra pertamanya Pugu-Pugu. Pada fase kepemimpinannya, Pugu-Pugu masih menganut faham animisme. Beliau adalah seorang pemimpin yang gagah, berani, arif, bijaksana di kalangan masyarakatnya, sehingga disegani dan dicintai. Kearifan dan keteladanannya sehingga masyarakat mengusung dan mengangkat beliau dengan sebutan Datu Binangga. Datu yang berarti pemimpin, sedangkan Binangga yang berarti diangkat atau dibesarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Idris Antogia. Dan kebetulan saya merupakan masih keturunan dari yang berada dalam situs ini ya, dan situs ini bernama situs kami menyebut Kapulo, yang di dalamnya terdapat makam raja pertama Maurits Datu Binangkal Korompot. Adapun saya sendiri dari raja-raja Kaidipang yang berjumlah 14 itu, dari Raja Maurits Datu Binangkal sampai ke Raja 14 yang bernama Mahmud Korompot, dan beliau juga menyebut nama sebagai Manopo Antogia. Dan kebetulan saya merupakan cucu keempat dari Raja Manopo Antogia. Adapun kapasitas saya di sini, saya sebagai boleh dikatakan ahli waris, dan oleh
pemerintah dalam hal ini Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17 Manado, saya ditunjuk sebagai juru pelihara atau jupel. Adapun makam yang terdapat di sini yang dari hasil ekskavasi yang dilaksanakan oleh BPCB Gorontalo sebelum menjadi BPK, di dalam lingkungan di dalam pagar ini terdapat 11 makam. Dan makam yang paling ujung itu adalah makam dari Raja Maurice Datu Binangkal Korompot. Adapun terkonfirmasi bahwa Raja Kedipang berjumlah 14 orang. Dari 14 orang itu 7 dari raja pertama sampai dengan raja ketujuh itu masih menganut agama Kristen. Bulong Godu atau adik kandung daripada Pugu-Pugu adalah juga seorang pemberani suka bertualang sehingga disebut dengan Olang Foluru. Di Limutung disebut sebagai Pomontolo. Untuk pengembangan wilayah, Pugu-Pugu melakukan pembukaan pemukiman baru dari dataran tinggi Gunung Kadul ke wilayah pesisir pantai, serta membuka perkampungan baru dengan negerinya Lipu Bogu yang sampai dengan saat ini masih menjadi lokasi perkebunan masyarakat, pemukiman, terminal, dan pasar rakyat Boroko. Kehidupan sejak abad ke-15 sudah dikenal oleh bangsa Barat, di mana konon riwayatnya bangsa Barat yang masuk ke kawasan timur Indonesia adalah bangsa Portugis. Menjelang abad ke-16, orang-orang Portugis ini sebagai pembawa syiar agama Kristen Katolik masuk ke Kehidupan. Masuknya orang-orang tersebut sangat berpengaruh kepada Pugu-Pugu sehingga faham animisme beliau tinggalkan, kemudian masuk memeluk agama Kristen Katolik dengan nama aslinya Maurits Datu Binangkal. Di abad ke-16 masuklah lagi penjajah kedua yakni bangsa Belanda. Masuknya orang-orang Belanda ini menyebabkan bangsa Portugis terusir dan mereka tinggal mendiami daerah timur-timur hingga ke Filipina. Kurang lebih tahun 1630, seorang gubernur Belanda bernama Pieter van den Broek dalam lawatan misi perjalanan dari Ternate menuju Goa Makassar. Kapal singgah dan berlabuh di Kedupa dan bertemu dengan Maurits Datu Binangkal sebagai kepala suku. Dalam pertemuan ini mereka menggunakan bahasa isyarat. Melihat kondisi geografis negeri Kedupa yang sangat strategis untuk kegiatan perniagaan dan berpotensi di sektor pertanian, didukung kepemimpinan Maurits Datu Binangkal yang penuh kewibawaan, membuat gubernur Belanda ini terinspirasi menawarkan kepada Maurits Datu Binangkal untuk diminta kesediaannya berangkat bersama ke Goa Makassar, diperhadapkan dengan Raja Goa untuk dinobatkan menjadi raja di Kedupa atau Kaidipang. Penawaran Pieter van den Broek ini langsung dimusyawarahkan oleh Maurits Datu Binangkal dengan masyarakatnya, dan masyarakatnya menyambut dengan gembira serta penuh antusias. Berangkatlah rombongan menuju Goa Makassar. Setibanya di Goa Makassar, Maurits Datu Binangkal langsung diperhadapkan dengan Raja Goa pada masa itu, yakni yang mengarangi Daeng Manariba atau Sultan Alauddin I. Sekaligus dimintakan persetujuan untuk dinobatkan menjadi raja di Kaidipang. Resmilah Maurits Datu Binangkal menjadi raja kerajaan Kaidipang dan dilantik pada tahun 1630. Usai penobatan, rombongan kembali ke Kaidipang. Di atas kapal, Pieter van den Broek menyematkan topi kebesaran pada Raja Maurits Datu Binangkal. Penyematan ini menjadi simbol besar kronpet. Kron yang berarti lingkaran pada sisi topi, sedangkan pet berarti bagian depan topi, yang diluruskan menjadi nama besar Korompot. Dalam buku pahlawan nasional Sultan Hasanuddin menentang VOC, tertulis di halaman 230 sampai halaman 234, pasal 17 mengatakan, Raja Goa harus melepaskan segala haknya atas Kepulauan Sula yang termasuk kekuasaan Sultan Ternate. Demikian atas Pulau Selayar, Pulau Muna, Pulau-Pulau Banggai, dan lain-lainnya. Demikian pula daerah antar Manado dan Mandar, negeri-negeri Lambagi, Kaidipa atau Kaidipang, Buol, Toli-Toli, Dampelas, Balaisang, Silensak, dan Kaili yang dahulu menjadi milik kerajaan Ternate. Itulah isi dari perjanjian Bongaya yang disahkan dan ditandatangani pada tanggal 18 November tahun 1667.
Ini merupakan bukti eksistensi dari kerajaan Kadipang yang valid pada tahun penobatannya, yakni 1630. Namun ada satu versi tentang pelantikan dari Raja Moritz Datu Binangkal Korompot, yaitu versi penobatannya pada tahun 1677, berasal dari catatan jurnal Robertus Petbroch, yakni raja pertama yang sudah berusia tua dilantik di Benteng Orange Ternate, yang dalam catatan jurnalnya mengutip bahwa Robertus Petbroch ini membawa Moritz Datu Binangkal ke residenan Manado dengan kapalnya bernama De Viglen de Swan dan dinobatkan kembali menjadi raja dengan beberapa raja di bawah afiliasi keresidenan Belanda di Manado. Namun, jika kita menarik ulur sejarah dari perjanjian Bungaya, ini bisa jadi adalah penobatan kedua atau penobatan kembali ketika kerajaan Kadipang sudah jatuh di tangan VOC yang pada masa itu mengalahkan kerajaan Guatalo Makassar. Ada beberapa bukti seperti adanya alat musik tradisional Kulipu yang konon katanya adalah hadiah dari kerajaan Goa untuk Raja Moritz. Maka kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, yakni bisa jadi penobatan tahun 1677 itu benar terjadi, tapi merupakan penobatan kedua setelah penguasaan VOC terhadap beberapa wilayah kekuasaan Guatalo diberikan kepada keresidenan Belanda di Manado. Namun terlepas dari dualisme versi penobatan tersebut, hal yang kita sepakati bersama adalah fakta Moritz Datu Binangkal Korompot adalah raja yang sah dan valid sebagai pimpinan kerajaan Kadipang pertama dari sejak 1630 sampai dengan 1679. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh anaknya dari Permasyuri Tohom yang Olei, yakni Raja Tiaha Korompot I, yang memerintah dari 1679 sampai 1699 sebagai raja kedua. Kemudian dilanjutkan oleh Raja Dadoali Korompot yang merupakan adik dari Raja Tiaha Korompot yang memerintah sejak 1699 sampai dengan 1709 menjadi raja ketiga. Selanjutnya raja keempat yakni Raja Philip Korompot yang merupakan anak ketiga dari Raja Moritz yang memerintah cukup singkat yakni 1 tahun sejak tahun 1709 sampai dengan 1710. Dilanjutkan raja kelima yakni Raja Piantai Korompot yang merupakan anak dari Raja kedua Tiaha Korompot yang memerintah pada tahun 1710 sampai dengan 1735. Selanjutnya, raja keenam dilanjutkan oleh anak dari raja kelima, yakni Antogia Korompot pada tahun 1735 sampai dengan 1745. Raja ketujuh, yakni Gonggala Korompot I, yang memerintah sejak 1745 sampai dengan 1770, yang merupakan anak kedua dari Raja Piantai Korompot dan menjadi raja terakhir yang beragama Kristen hingga akhir hayatnya. Raja ke-8 yakni Raja Willem David Korompot yang merupakan anak pertama Raja Gonggala Korompot I dan menjadi raja beragama Muslim pertama di Kadipang sejak dia memutuskan untuk menjadi mu'alaf pada masa kepemimpinannya di tahun 1770 sampai dengan 1817 dan diberi gelar oleh masyarakat sebagai Kiombunia Pinobolango. Selanjutnya, Raja ke-9 yakni Raja Tururu Korompot atau masyarakat memberi gelar Kiombunia Kefuti yang memerintah sejak tahun 1817 sampai dengan 1835. Raja ke-10 adalah Raja Tiaha Korompot II yang diberikan julukan Kiombunia Nilinuga yang memerintah sejak tahun 1835 sampai dengan 1863. Dan Raja ke-11 dilanjutkan dari anak Raja ke-9 yakni Muhammad Nurdin Korompot atau diberi gelar oleh Belanda Vandit atau masyarakat menyebutnya Abu Vandis Korompot. Dalam akte Van Bevesligen Verklaring menyebutkan bahwa beliau memerintah sejak tahun 1863 sampai dengan 1860. Setelah itu dia diasingkan Belanda ke wilayah Batu Merah Ambon yang masyarakat menyebutnya sebagai Kiombunia Kokaparo atau Kiombunia Keamungo. Dan selanjutnya Raja ke-12 yakni Gonggala Korompot II yang memerintah sejak tahun 1866 sampai dengan 1898 dan menjadi raja terlama kerajaan Kadipang sehingga diberi gelar Kiombuina Kobintango dalam kontrak Verklaring and Akte van Bevesligen. Selanjutnya raja ke-13 yaitu Louis Korompot yang merupakan putra dari raja ke-12 yang diberi julukan Kiombuina Koamari yang memerintah sejak tahun 1989 sampai dengan 1908 dan digantikan oleh raja ke-14 yang merupakan raja terakhir daripada Trah Korompot, yakni Raja Mahmud Manopo Korompot Antogia yang diberi gelar Kiombuina Kumasigi. Raja ke-8 sampai dengan
raja ke-14 sudah menganut agama Islam dan pemakamannya ada di sebelah barat dari makam ini. Dan dari raja yang beragama Muslim itu, yang beragama Islam, yang berada di Jari tinggal 6 raja karena satu raja diasingkan oleh Belanda ke kota Ambon, tepatnya di Batu Merah, yang bernama Raja Muhammad Nurdin. Abu Pandis Muhammad Nurdin. Namanya beliau itu adalah sebenarnya Muhammad Nurdin, Abu Muhammad Nurdin Korompot. Tapi diberi gelar oleh pemerintah Belanda itu Pandis. Ini raja ini termasuk raja yang cukup kontroversi dalam pemerintahan Kerajaan Kedipang, karena memang termasuk raja yang mulai sadar bahwa mereka adalah satu kerajaan, satu sistem pemerintahan yang merdeka, yang punya masyarakat sendiri dan punya ciri khas karakteristik suku ras tersendiri. Itu mulai disadari oleh Raja Pandis Muhammad ini. Karena itu semua perintah-perintah kerajaan itu biasanya banyak dilawan oleh Raja Pandis. Nah, ini tokoh yang paling paling kontroversi karena memang cukup tegas dan cukup menunjukkan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Bahkan dalam sebuah pertemuan pun itu raja ini ketika datang dengan tidak menggunakan pakaian uniform, itu yang pakaian putih-putih, pakaian itu tidak diizinkan masuk di dalam ruangan pertemuan dengan Belanda di Manado, Kepresidenan Belanda di Manado itu. Akhirnya beliau ambil pakaiannya, dan di sana begitu masuk, ketika diberi makanan ataupun semacam makanan dan minuman, justru pakaian itu yang kemudian diberi makan oleh raja. Jadi ditaruh di saku, rotinya ditaruh di saku, tehnya diisi di dalam saku. Karena menurut beliau berarti yang dihormati itu bukan dirinya tetapi pakaian uniformnya. Jadi kan dalam suatu pertemuan juga sempat terjadi pemukulan terhadap wakil Belanda di waktu pertemuan di Gorontalo. Nah, disinilah peristiwa itu kemudian Raja Pandis ini ditangkap dan dibuang di Ambon. Sampai sekarang itu makamnya ada di Tanah Merah, di masjid di Tanah Merah di Ambon, Raja Pandis. Di masa kepemerintahan dari Raja Mahmud Manopo Korompot Antogia, sebenarnya yakni sampai pada tahun 1912. Namun kehendak berkata lain, sang raja berpulang ke rahmatullah pada tahun 1910 dan membuat kekosongan pada tampuk kepemimpinan Kerajaan Kedipang. Sehingga pada masa kekosongan itu, Kerajaan Kedipang diisi oleh Cugugu atau wakil Raja Mbuingo Papeo, sembari menunggu raja baru yang akan bertahta. Pada fase kevakuman tersebut, disiapkanlah 3 calon pengganti, yakni Abu Lancong Korompot, Abu Husain Korompot, dan juga Abu Dadwali Korompot. Dalam pencalonan ini terjadi silang pendapat antara keluarga Korompot yang mengatakan bahwa Abu Husain tidak bisa memimpin karena beliau selalu berdiam diri di Buol, dan ibunya merupakan Boki yang berasal dari Buol. Sementara Abu Dadwali masih terlalu muda untuk menjadi raja. Maka dari itu, Abu Lancong mengambil sikap untuk menemui Ramsuit Ponto di Buol untuk bernegosiasi. Dalam negosiasi ini memunculkan resolusi untuk Ramsuit Ponto menduduki tampuk kekosongan raja untuk sementara sampai pada waktu jika sudah ada pengganti dari marga Korompot. Kembalilah Abu Lancong Korompot ke Kedipang.
bertemu dengan Jogo Gumbuing Opapeo dan melaporkan hasil pertemuannya dengan Ramsuit Ponto. Kemudian Jogo Gumbuing Opapeo pada saat itu langsung bermusyawarah dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, dan marga Kurompot. Kesimpulannya, disetujui Ramsuit Ponto bertahta sementara dengan ketentuan akan dikembalikan kekuasaan kepada marga Kurompot jika sudah ada yang layak mendudukinya. Ditandatanganilah kontrak jangka pendek Korte Verklaring oleh Ramsuit Ponto. Dari sinilah Raja Ramsuit Ponto bertahta dengan batas wilayah kerajaan sebelah barat berbatasan dengan Sungai Atinggola dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Biontong. Raja Ramsuit Ponto ketika bertahta ingin mengganti nama kerajaan dengan nama Bolangitan baru. Namun, niat ini ditentang keras oleh Jogo Gumbuing Opapeo, Abo Lancong, Abo Dadoali, dan Mayor Kadato Johannes van Gobel dari Buko. Karena kerajaan Kaidipang merupakan raja yang dipimpin oleh 14 orang raja secara turun-temurun dan tidak boleh diganti, maka diambillah keputusan menjadi kerajaan Kaidipang besar yang daerahnya meliputi Kaidipang, Bolangitan, dan ibu kotanya di Boroko. Ketiga calon yang tadinya dicalonkan tersebut tidak mendapat kesempatan menjadi raja selanjutnya karena pada masa itu Abo Lancong diasingkan oleh pemerintah Belanda ke Pulau Jawa dan dipenjarakan di Sukamiskin karena semangatnya untuk kemerdekaan yang ditentang oleh Belanda. Abu Husaini yang bermukim di Buol dan Abo Dadoali yang meninggal sebelum adanya penobatan. Maka berlanjutlah kepemimpinan Raja Ramsuit Ponto dari sejak 1913 sampai dengan 1950 seiring dengan penghapusan suap raja di Bolaang Mongondo atau Indonesia pada umumnya yang melebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sepenggal sejarah kerajaan Kaidipang hingga masa peralihannya menjadi kerajaan Kaidipang besar yang dalam pembuatan dokumenter ini mengambil beberapa referensi dan narasumber yang kredibel. Dan sekiranya hal ini bisa menjadi penelitian awal dan pembanding apabila di kemudian nanti memiliki beberapa versi dari sejarah kerajaan Kaidipang dan Kaidipang besar. Tapi, satu hal yang harus kita akui bahwa eksistensi kerajaan Kaidipang adalah nyata dan patutnya kita berbangga diri atas sejarah besar di tanah adat Bolaang Mongondo Utara. Baik, dalam pembuatan video dokumenter kali ini itu berasal dari sumber-sumber yang kredibel baik secara tulisan maupun dari beberapa narasumber yang hadir dalam film kali ini. Dan juga kami menyadari bahwa pembuatan film dokumenter ini sendiri memiliki beberapa kekurangan baik dari segi visual dan maupun cerita yang mungkin belum lengkap. Maka dari itu kami terbuka untuk mendengarkan seluruh masukan-masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun agar supaya menjadikan penyempurna dari cerita sesungguhnya kerajaan Kaidipang. Dan ini semoga menjadi manfaat yang besar, menambah wawasan pengetahuan tentang kerajaan Kaidipang dan bangga menjadi orang Kaidipang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.